yang belum subscribe channel ini untuk tekan tombol subscribe di bawah. Untuk kalian pecinta kisah horor, kisah nyata mengerikan, storytelling, kisah sejarah baik dalam negeri atau di luar negeri, karena ada 4 video per minggunya. Hari ini saya akan membahas satu kasus yang lagi rame banget diperbincangkan di Indonesia. Jadi sejak berita yang beredar, banyak sekali asumsi, opini-opini yang dilontarkan oleh masyarakat kita dari oknum-oknum orang di media sosial, dan bagaimana tentang faktanya dan kejadiannya. Nah, pada Jumat 3 Mei 2024 kemarin, itu baru banget, sekitar pada jam 7.30 pagi, terjadi suatu tragedi yang sangat mengerikan yang terjadi di Ciamis, tepatnya di Sandan Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Seorang suami bernama Tasum, umur 51 tahun, itu mengakhiri hidup dari seorang istrinya sendiri bernama Y, 14 tahun. Gak cuma mengakhiri hidup aja istrinya itu, dia juga motong-motong istrinya menjadi banyak bagian. Yang bikin kasus ini tambah gila lagi adalah adanya rekaman yang tersebar di media sosial yang dilakukan oleh pelaku itu disiar di depan orang banyak atau di depan umum. Jadi dia melakukan aksinya itu di siang hari dan melakukannya di depan umum, dan dia melakukannya sangat tenang, tanpa takut sama orang, tanpa malu sama orang lain. Nah, dan bahkan pelaku sempat membawa bagian tubuh istrinya itu keliling kampung untuk membagikannya atau menjualnya kepada warga sekitar. Bagaimana kronologinya? Siapa pelakunya? Apa motifnya? Jadi kasus ini, yuk kita sama-sama cari fakta. Nah, jadi kalau berdasarkan keterangan dari para saksi, kejadiannya itu Jumat pagi jam 7.30, tepatnya pada 3 Mei 2024 kemarin. Jadi katanya memang pagi itu ada sedikit terjadi cekcok antara si Pak Tasum dan istrinya Y ini. Nah, perbedaan itu nggak terjadi cuma dari dalam rumah mereka itu aja, tapi cekcok itu terjadi juga di luar rumah mereka, sekitar 30 meter di depan rumah mereka. Jadi kalau kalian bayangin, berarti orang yang lewat bisa melihat emang mereka lagi berantem gitu, tapi tidak mungkin bisa dibayangin berantemnya sampai separah itu. Semua orang lewat melihat itu dan itu adalah pertengkaran biasa yang dilakukan yang terjadi pada semua rumah tangga. Perdebatan mereka memanas sampai di mana suatu titik Pak Tasum ini menghantam istrinya dengan sebuah balok kayu berukuran besar. Dikatakan bahwa kayu itu memiliki panjang 1 meter dan diameter sekitar 10 cm. Dipukullah bagian belakang kepala Ibu Y dan bagian depan kepala Ibu Y. Dengan pukulan ini tentunya, dengan benturan itu, Ibu Y pun terkapar, istrinya terkapar di luar, dan Pak Tasum masuk ke rumah dan mengambil sebuah pisau di dapur. Pak Tasum yang emang seorang jaga, seorang peternak dan jaga sapi, itu mulai memisahkan bagian tubuh istrinya menjadi beberapa bagian di depan rumah Pak Tasum. Bagian tubuh itu kemudian beberapa dimasukkan ke dalam baskom dan dia bawa gas ke depan pos ronda. Bagian lainnya itu juga dia bopong sendiri. Jadi balik lagi ke TKP, dia ambil lagi, dia bopong sendiri lagi, dan dia letakkan di pos ronda lagi.
kalian lihat video yang lagi viral itu di Misal itu, orang yang pertama saat kali itu juga gak sadar kalau apa yang terjadi, kalau apa yang terpotong di depan Pak Tarsum. Sebelum akhirnya ketahuan, dia juga sempat menawarkan beberapa bagian ke warga sekitar. Itu sempat bawa tubuh si istrinya ke beberapa warga sekitar. Ya, jadi salah satunya itu adalah Bapak Ketua RT tempat Pak Tarsum tinggal, yaitu adalah Pak Yoyo. Pak Tarsum ini menawarkan kepada Pak Yoyo dan bilang, tolong Pak, beli daging si Yanti. Si Yanti udah gak ada, ujarnya si Pak Tarsum. Mendengar hal itu, tentu Pak Yoyo kaget dan langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Ya, sontak Pak Yoyo itu kaget lah. Ketika Pak Tarsum mengatakan, Pak, tolong belikan daging ini, ada daging si udah gak ada. Sontak membuat Pak Yoyo pun kaget dan langsung melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Dan dikatakan bahwa ketika orang-orang mulai sadar, Pak Tarsum ini sempat melepas pisaunya dan dia bersujud. Dan ketika warga mulai berdatangan ingin meringkus, si Pak Tarsum pun tiba-tiba mengambil pisau, dia kembali. Dan warga pun mulai mundur dong, takut bahwa gak mau terjadi hal kan tidak diinginkan lagi. Dikatakan bahwa warga tidak dapat meringkus di Pak Tarsum sampai akhirnya pihak polisi pun datang. Nah, dari ditangkaplah Pak Tarsum. Ketika dia ditangkap oleh Pak polisi, Pak Tarsum itu dia meronta-ronta, dia melawan dong, dan dia itu kayak bingung aja gitu. Oh, kenapa aku dibawa? Tapi tidak kelihatan bahwa dia menyesali perbuatannya. Dan dibawalah Pak Tarsum ke kantor polisi. Singkat cerita, untuk diperiksa katanya. Nah, waktu diperiksa di kantor kepolisian mengatakan bahwa dia itu kelihatan linglung, tatapannya kosong dan hanya sekali. Nih, dia itu berikut. Dan pas ditanya tindak kejahatan yang kekerasan istrinya, itu dia tiba-tiba berubah drastis, guys. Tiba-tiba berteriak, histeris dan mengarang-arang. Pihak polisi pun mengatakan bahwa selama dia di kantor polisi, di bawah pengawasan polisi, dia tuh sering banget meninggal istrinya, menyebut-nyebut nama istrinya, dan sering memanggil nama istrinya, istri yang sudah ia habisi itu. Nah, siapa sih Pak Tarsum? Kita masuk ke identitas si Pak Tarsum. Siapa sih sebenarnya Pak Tarsum ini? Pak Tarsum sama istrinya ini mempunyai 2 anak. Yang pertama itu perempuan, yang kedua itu cowok. Nah, yang pertama itu udah berumah tangga dan tidak tinggal bersama mereka. Dan yang kedua adalah cowok atau adik dari perempuan itu tinggal bersamanya dan masih duduk di kelas 2 SMK. Katanya warga sekitar, sebelum kejadian naas itu terjadi, Pak Tarsum ini dikenal sebagai warga yang baik, orangnya solid, itu orang yang ramah itu pada warga sekitar, orang yang baik, orang yang solid dan tidak mau merugikan orang lain. Jadi kebayang dong untuk warga sekitar setelah mendengar kejadian tersebut, sebagaimana mereka dikagetkannya dengan kasus ini. Saat polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, polisi menemukan keterangan dari anak pelaku juga korban mengatakan bahwa emang Pak Tarsum ini mengalami sebuah masalah ekonomi, guys, dan faktor itulah kayak akhirnya itu membuat ia terbebani sampai melakukan hal keji ini pada sang istri.
Tapi karena ini belum dikatakan oleh si pelaku atau si Pak Tarsum sendiri, jatuhnya masih dianggap dugaan. Dan meskipun sudah mendapatkan kesaksian, pastinya Pak Polisi harus melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus Pak Tarsum ini. Jadi di kronologi aku tadi sebutin Pak Yoyo. Pak Yoyo ini adalah ketua RT di kediaman Pak Tarsum. Pak Yoyo itu cerita bahwa 3 hari sebelum kejadian, Pak Tarsum emang udah beberapa kali melakukan untuk mencoba akhiri hidupnya sendiri. Nah guys, tapi semua percobaan itu gagal. Ya, pertama itu dari membenturkan kepalanya ke tembok sampai mencekik dirinya sendiri. Nggak ada satupun usaha itu yang berhasil. Pak Yo sempat lihat itu sempat menghentikan Pak Tarsum, ya. Dia ceritanya Pak Yo ini dibenarkan juga sama Pak Kades yang sempat mengantar Pak Tarsum itu ke puskesmas. Karena di puskesmas itu Pak Tarsum didiagnosis dengan depresi ringan. Bisa dirawat jalan tapi butuh pengawasan. Dan karena Pak Tarsum ini ketahuan ingin mengakhiri hidupnya, akhirnya Pak Yoyo ini inisiatif guys menyita golok Pak Tarsum yang biasa ia gunakan untuk menyembelih hewan ternak dia atau jagal biasanya. Dan walaupun si Yoyo jatuh, jadi guys, saya salut kepada si Pak Yoyo, Pak Ketua RT yang luar biasa, yang ketika melihat warga yang melakukan kegiatan yang di luar nalar, dia langsung menghentikan. Walaupun si Pak Yoyo yang luar biasa untuk mencoba menghentikan suatu yang baru terjadi, tetap aja terjadi yang malah suatu yang di luar nalar. Nah, kita lanjut ke dugaan motif. Nah, karena kasus ini baru banget ya, jadi seiring dengan investigasi pihak berwajib mempunyai beberapa dugaan mendasar mengenai kasus Tarsum yang tega melakukan sekeji ini kepada istrinya sendiri. Yang pertama itu Pak Tarsum terlilit hutang. Jadi berdasarkan Koparda.com, katanya terungkap bahwa Pak Tarsum itu terlilit hutang pribadi yang berjumlah 100 juta lebih. Ya, ceritakan bahwa utang itu menumpuk dan ada kaitannya dengan bisnis ternaknya, yaitu jual beli kambing yang dijalani Pak Tarsum. Nah, sayangnya uang pinjaman dari bank yang dia masukkan ke usahanya itu nggak bisa dibalikin karena usahanya ternyata itu bangkrut guys. Akhirnya dia harus bekerja lebih keras lagi untuk mencoba membayar pinjaman tersebut. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Joko Prihatin itu membenarkan bahwa memang ada utang pribadi Pak Tarsum ini. Utangnya ini dimiliki Pak Tarsum diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah bisnis potong sapi dan kambingnya ini kayak enggak diminati orang-orang. Ujar si Pak AKP Joko Prihatin. Tapi AKP Joko Prihatin mengatakan bahwa belum bisa mendalami karena memang Pak Tarsum ini memiliki kondisi kejiwaan yang masih belum stabil. Nah, motif yang kedua, yaitu dugaan yang kedua, anak terlilit judi online. Nah, jadi berdasarkan cerita rekan kerja Pak Tarsum di pasar Pak Yudi, bahwa Pak Tarsum salah curhat, memang sering curhat. Ada
Pak Wahyudi ini ngomong itu tentang masalah keluarganya. Dia mengatakan bahwa memang pada saat-saat ini si Pak Tasum mengatakan pada Pak Wahyudi keluarganya emang gak baik-baik saja. Itu pertama karena hutang si Pak Tasum ini ada di bank ratusan juta, usahanya bangkrut, dan tambah lagi anaknya ini terlilit judi online yang katanya itu sekitar 10, 11, 20 jutaan. Dan sampai Pak Tasum ini melelang motor kesayangannya. Dan itulah yang dugaan yang terjadi pada saat ini. Untuk teman-teman yang mungkin dari daerah Ciamis, Jawa Barat, atau teman-teman yang lebih tahu, lebih detail, tolong ditulis di komentar ya. Ini mudah-mudahan menjadikan sebuah pelajaran bagi kita agar kita terhindar dari hal-hal yang sebegini rumitnya, sebegini tragisnya. Dan untuk kalian teman-teman yang belum subscribe channel ini, untuk sekali lagi untuk tekan tombol subscribe karena ada 4 video per minggunya yang akan kami upload per minggunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.